semuanya, balik lagi di channel Teknofan, review teknologi paling up to date. Pernah gak sih kamu kepikiran pengen punya bioskop pribadi di rumah? Tapi pas lihat harga proyektor di marketplace atau di pasaran, bikin jadi pusing. Nah, di video kali ini bareng aku Dika, aku bakal kasih satu opsi proyektor dengan harga yang cukup terjangkau, tapi juga punya fitur dan kualitas yang cukup oke untuk dipakai di rumah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini dan aktifin juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan review dan rekomendasi gadget keren dari channel Teknofan. Yup, ini dia proyektor C600 Kia OLED. Dengan bobot sekitar 662 gram, proyektor ini cukup tergolong ringan dan juga portable. Bisa banget buat kamu pindah-pindahin dari kamar ke ruang tamu atau bahkan bawa pas lagi staycation atau camping. Desainnya juga cukup modern, nggak kelihatan murahan meskipun harganya yang cukup ergonomis. Nah, C600 ini punya resolusi asli di 720 pixel alias 1280 x 720. Jadi, walaupun di pasaran banyak orang menjual dengan deskripsi produk support 1080 pixel atau bahkan support 4K, itu cuma artinya dia bisa menerima sinyal video dengan resolusi segitu, tapi hasil akhirnya tetap diturunkan ke 720 pixel. Jadi kalau buat nonton film atau video YouTube santai masih bisa dibilang cukup tajam ya. Tapi kalau kamu biasa nonton di TV Full HD atau monitor laptop yang crispy banget, kamu bakal langsung sadar sih bedanya. Detailnya agak lembut, warna cenderung soft, dan kontrasnya nggak sekuat proyektor kelas menengah. Nah, bagian paling penting untuk menentukan pengalaman kamu saat menonton dengan proyektor tentu aja di tingkat kecerahan kan. Nah, C600 ini cuma punya 150 ANSI lumens dan ini termasuk rendah banget sih. Artinya kalau kamu nonton di kamar dengan adanya sedikit cahaya aja, hasil gambarnya langsung pudar. Jadi idealnya gimana? Kamu bisa pakai ruangan yang super gelap total kayak nonton tengah malam sambil matiin semua lampu. Nah, salah satu nilai jual dari Kia OLED C600 adalah dia udah pakai Android 13. Yap, kedengarannya modern banget kan? Tapi ternyata sistemnya berjalan dengan RAM cuma kisaran 1 GB. Tentu aja ada sedikit komprominya, terutama saat navigasi terasa lemot, perpindahan menu kadang tersendat, dan beberapa aplikasi kayak Netflix atau Disney Plus sering crash atau jalan dengan resolusi yang cukup rendah. Tapi tenang, tentu aja ada solusinya. Untuk C600 ini dia udah punya Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2, yang artinya kamu bisa sambungin streaming stick eksternal kayak Chromecast, Fire TV Stick, atau Mi TV Stick. Dengan alat tambahan kayak gitu, pengalaman nontonnya akan jauh lebih stabil dan juga cepat. Bluetooth-nya juga bisa kamu pakai buat sambungin speaker eksternal biar suaranya lebih ngebas dan juga nendang lagi. Ini bagian yang jarang disorot tapi penting banget kalau kamu mau pakai proyektor jangka panjang. C600 ngeklaim punya umur lampu LED sampai 30.000 jam, angka yang udah jadi standar di kelasnya. Secara teori, kalau kamu pakai 2 jam per hari, lampunya bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Jadi kamu nggak perlu khawatir nih soal biaya perawatan lampu dalam waktu yang dekat. Yang menarik, C600 juga bawa fitur yang disebut Fully Enclosed Optical Engine. Artinya bagian dalam mesin optikalnya ditutup rapat supaya debu nggak gampang masuk guys. Kalau kamu pernah punya proyektor murah dan tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam di tengah layar, itu biasanya gara-gara debu nempel di dalam lensa. Salah satu yang aku suka dari Kia OLED C600 ini adalah adanya autofocus dan juga auto keystone. Jadi, kamu nggak perlu repot-repot muter-muter fokus manual kayak ngatur kemiringan, gambar pakai remote, cukup taruh di meja, nyalain, dan proyektor otomatis menyesuaikan ketajaman dan juga posisi gambar.
Nah, sekarang pertanyaan besarnya, berapa sih harga proyektor dari Kia OLED C600 ini? Yap, di pasaran bisa kamu dapatkan dengan harga sekitar 960 ribuan aja. Dan menurut aku produk ini cocok banget buat kamu yang punya atau pengen liburan sederhana tanpa tuntutan tinggi. Misalnya buat anak-anak penonton kartun di kamar, buat mahasiswa atau anak kos yang pengen punya layar besar tapi ruangannya kecil dan bisa digelapin total. Tapi gimana nih menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Atau kalau kamu udah pernah coba produk ini, boleh share juga pengalamannya. Oh iya, link pembelian produknya udah aku kasih di kolom deskripsi bawah video ini. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kamu. Aku pamit undur diri. Sampai ketemu di video Teknovan selanjutnya.